Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa pada episode yang ke-15. Pada episode ini akan membahas tentang berkecamuknya perang di lembah Badar antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum Quraisy. Semoga kajian pada kesempatan ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita, dan semoga bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Pasukan kaum muslimin dan pasukan Quraisy sama-sama berangkat ke lembah Badar. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keduanya di sana. Posisi kaum muslimin berada di pinggir lembah dan di belakang mereka Madinah. Sedangkan kaum musyrikin di ujung lembah dan di belakang mereka adalah Mekah. Seharusnya masing-masing pihak tidak perlu harus berperang, sebab rombongan kafilah yang menjadi sebab keluarnya kaum Quraisy dari Mekah telah selamat. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmahnya agar ketetapan ilahi berlaku dan terjadi. Kedua pihak sama-sama tidak memiliki persiapan matang dan tak menyangka akan berperang. Meski demikian, terdapat perbedaan besar antara kaum mukminin yang sedikit dalam jumlah dan perlengkapan dengan kaum musyrikin yang berlimpah ruah. Segala aspek sangat mendukung kemenangan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Semua perhitungan dan prediksi logika memastikan bahwa pertempuran ini akan berakhir dengan kekalahan telak bagi kaum muslimin. Sampai-sampai Abu Jahal berkata, "Tak sampai siang beranjak, niscaya kita akan melenyapkan Islam dan kaum muslimin." Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki ketetapan yang lebih besar daripada hukum dan perhitungan manusia. Allah lah yang menolong orang-orang mukmin meski bilangan mereka sedikit. Meskipun kekuatan dan jumlah orang-orang kafir tak terkira, tetapi mereka tidak diberi kekuatan dan kekuasaan semestinya. Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangunkan tandu sehingga bisa mengatur jalannya pertempuran dan aman dari sergapan musuh. Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, bolehkah kami membuatkan tandu untukmu dan kami tambatkan pada tungganganmu? Kemudian kami menghadapi musuh kami. Jika Allah memuliakan kita dan memenangkan kita terhadap musuh kita, maka itulah yang kami harapkan. Tetapi jika sebaliknya, engkau dapat duduk di atas tungganganmu dan bergabung pada barisan belakang pasukan kita, sehingga musuh tidak dapat mengejarmu. Hal itu karena kami sangat mencintaimu. Sekiranya kaum muslimin mendapatimu bersama mereka, maka mereka tidak akan meninggalkanmu. Mereka akan mempertahankanmu, meminta nasihat darimu, dan berjihad bersamamu." Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk Sa'ad. Lalu dibangunlah tandu. Kemudian beliau bangkit merapikan barisan para sahabatnya. Di tangannya terdapat anak panah untuk meluruskan barisan. Ketika melewati Sawad bin Ghaziyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya terlalu maju ke depan, sehingga beliau menyabet perutnya dengan anak panah agar masuk dalam barisan. Beliau berkata, "Luruskan barisanmu, hai Sawad." Sawad berujar, "Wahai Rasulullah, engkau menyakitiku, padahal Allah mengutusmu membawa kebenaran dan keadilan. Izinkan aku membalasnya." Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membuka pakaian yang menutupi perut beliau, lalu berkata, "Lakukanlah apa yang baru saja aku lakukan." Namun tiba-tiba Sawad memeluk dan mencium perut beliau. Tentu saja beliau kaget, lalu bersabda, "Mengapa engkau lakukan itu?" Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, perang sudah di depan mata. Tidak ada jaminan bahwa aku akan selamat. Aku ingin di akhir hidupku ini kulitku bersentuhan dengan kulitmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Setelah bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Sesungguhnya aku menyeru kalian pada apa yang Allah perintahkan.
dan melarang kalian atas apa yang Dia larang pada kalian. Sesungguhnya perkara Allah adalah besar. Dia memerintahkan berbuat baik dan mencintai kebenaran. Allah akan memberi kebaikan kepada orang yang berbuat baik dan berlaku jujur serta keluarganya. Sesungguhnya kalian berada dalam naungan kebenaran, di mana Allah tidak menerima seseorang melainkan apa yang diusahakannya. Sesungguhnya bersabar dalam keadaan takut, di mana Allah akan membebaskan rasa takut dan khawatir itu, dan engkau mengetahuinya di akhirat kelak. Nabi Allah berada di antara kalian, memberi peringatan dan memerintahkan kalian. Maka malulah di hari Allah mengangkat derajatmu, sementara kalian tidak menyukainya. Sesungguhnya Allah berfirman, murka Allah lebih besar daripada murka kalian pada diri kalian. Perjuangkanlah agama Rabbmu sekalian pada hari ini, maka Dia akan mengabulkan doa kalian, menepati janji akan rahmatnya dan ampunannya. Sesungguhnya janjinya dan firmannya benar, dan azabnya sangatlah pedih. Adapun aku dan kamu sekalian, demi Allah Al-Hayyul Qayyum, kepadanya kita berlindung dan bernaung, dan kepadanya tempat kembali. Semoga Allah mengampuniku dan kaum muslimin. Setelah itu beliau memobilisasi pasukan ke medan perang dengan berpesan, janganlah bergerak kecuali aku perintahkan. Jika musuh mendekat, seranglah dengan panah, dan jangan maju menghunus pedang kecuali mereka mendatangimu. Kemudian beliau menuju tandu dan masuk ke dalamnya. Tandu beliau dijaga oleh Abu Bakar dan Sa'ad dan juga beberapa orang Ansar sebagai penjagaan dari serangan musuh. Sepanjang pertempuran, Rasulullah SAW bermunajat kepada Rabb-Nya memohon kemenangan yang telah dijanjikan. Beliau berdoa, ya Allah, jika kaum muslimin binasa hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Ya Allah, aku memohon janji dan kemenangan darimu. Ya Allah, turunkanlah kemenangan yang engkau janjikan kepadaku. Masukkanlah rasa takut dalam hati mereka para kaum Quraisy, dan goncangkanlah kaki-kaki mereka. Beliau terus berdoa dan bermunajat kepada Rabb-Nya hingga selendangnya terjatuh. Abu Bakar mengambil dan membetulkan selendang beliau seraya berkata, wahai Nabi Allah, cukuplah engkau bermunajat kepada Rabb-Mu, sebab Allah pasti akan menunaikan janjinya kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bangkit, dan saat itu beliau dalam tandu, lalu berkata, bergembiralah hai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini malaikat Jibril memegang tali kekang kuda yang dia tuntun pada kedua gigi yang berdebu. Orang-orang Quraisy mulai bergerak maju. Lalu seseorang bernama Aswad bin Abdul Asad menerjang ke tempat sumur air yang dijaga kaum muslimin seraya berkata, aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan mengambil air minum dari kolam kalian, atau aku akan menghancurkannya, atau lebih baik aku mati karenanya. Hamzah bin Abdul Muttalib menyambutnya dengan menebas betisnya, tetapi Aswad terus maju sampai ke tempat kolam. Hamzah pun mengejar lalu membunuhnya di sana. Utbah bin Rabi'ah terbakar dengan provokasi Abu Jahal bersama dengan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah dan anak Al-Walid bin Utbah maju ke depan menantang adu tanding. Mereka berseru, hai Muhammad, keluarkan orang-orang terpandang yang berasal dari kaum kalian. Rasulullah SAW menunjuk 3 orang untuk menjawab tantangan mereka, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Ubaidah ibn al-Harith, dan Ali bin Abi Thalib. Ubaidah berhadapan dengan Utbah, Hamzah berhadapan dengan Syaibah, dan Ali berhadapan dengan Al-Walid. Hamzah dan Ali tidak terlalu kesulitan menghabisi lawan tandingnya. Lain halnya dengan Ubaidah dan lawan tandingnya. Masing-masing saling melancarkan serangan hingga 2 kali, dan masing-masing melukai lawannya. Kemudian Hamzah dan Ali menghampiri Utbah lalu membunuhnya.
Setelah itu mereka berdua memapah tubuh Ubaidah untuk menghadap Rasulullah SAW karena kakinya tertebas hingga putus. Beliau lalu membentangkan jasad Ubaidah dan mengabarkan berita gembira kepadanya mendapat syahid. Orang-orang musyrik menjadi marah dan dendam. Mereka bergerak menyerbu barisan kaum muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslimin menghancurkan laju musuh dengan serangan panah dan tetap diam di tempat. Lalu saat dua pihak akan segera beradu, Rasulullah SAW menyeru pasukan untuk mengangkat senjata mereka dengan bersabda, "Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidaklah seseorang berperang hari ini dengan sabar dan sungguh-sungguh, maju dan pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga." Umar bin Al-Hammam yang saat itu tengah memegang dan memakan beberapa kurma berkata, "Luar biasa. Apakah jarak antara diriku dan masuk surga hanya dengan membunuh mereka?" Lalu dia lempar kurma yang ada di tangannya dan menghunus pedangnya, maju berperang hingga dia terbunuh. Auf bin Al-Harith berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang membuat Rabb tertawa dari hambanya?" Beliau menjawab, "Maju menerjang musuh tanpa perisai." Auf lalu melepas perisai dan membuangnya. Selanjutnya menghunus pedang dan maju berperang hingga terbunuh. Adapun Bilal ketika melihat Umayyah bin Khalaf yang selalu menyiksanya di Mekah, dia berkata, "Gembong orang kafir Umayyah bin Khalaf, aku tak akan selamat jika dia selamat." Lalu dia bersiap menyerangnya. Syiar kaum muslimin pada perang Badar adalah Ahad, Ahad. Itulah teriakan yang sama yang diulang-ulang Bilal ketika dia disiksa hebat dengan tindihan batu besar di dadanya saat di Mekah. Sahabat Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh menyerang Abu Jahal dan berhasil memutuskan kakinya. Kemudian Abu Jahal yang terpincang-pincang dikejar Mi'wadz bin Afra, lalu ditebas hingga terkapar. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari mayat Abu Jahal. "Jika kalian sulit mengenalinya di antara yang terbunuh, periksalah bekas luka di lututnya. Dahulu ketika kami masih remaja, aku dan dia pernah berdesak-desakan, dan aku lebih kuat sedikit darinya. Lalu aku mendorongnya hingga dia jatuh dengan lutut terluka. Maka salah satu lututnya terluka dan bekasnya tentu masih ada." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku menemukan Abu Jahal saat menghela napas terakhir. Kuinjakkan kakiku ke lehernya dan kukatakan, 'Apakah Allah telah menghinakanmu, hai musuh Allah?' Dia menjawab, 'Dengan apa dia menghinakanku? Meminjam pada seseorang kaumnya untuk membunuhnya? Beritahukan hari ini milik siapa?' Aku menjawab, 'Milik Allah dan Rasulnya.' Abu Jahal menimpali, 'Aku tengah mendaki pendakian yang sulit, wahai penggembala domba.' Kemudian Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya dan membawanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, 'Ini adalah kepala musuh Allah Abu Jahal.' Rasulullah SAW berkata, 'Benarkah demi Allah yang tiada Tuhan selainnya?' Dia menjawab, 'Benar demi Allah yang tiada Tuhan selainnya.' Kemudian beliau berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menghinakanmu, hai musuh Allah. Inilah dia Fir'aun umat ini.' Rasulullah SAW lalu mengambil segenggam kerikil dan melemparnya ke arah orang-orang Quraisy dan berkata, 'Berpalinglah wajah-wajah kalian.' Lalu beliau menghembuskannya. Kaum muslimin menyerang kaum musyrikin dengan hati dipenuhi iman, mengharap mati, merindukan syahid dan mendambakan surga. Mereka mengincar kepala-kepala orang kafir, mendatangi musuh dengan jeritan kematian. Mereka bersaut-sautan mengatakan, 'Wahai yang menang, matikanlah, matikanlah.' Angin surga bertiup ke arah mereka. Betapa kehidupan tidak berarti apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan orang-orang mukmin dengan semangat darinya. Rasulullah SAW turun dari tandu, menyapa pasukannya, menguatkan tekad mereka dan mengabarkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata, 'Teguhkanlah diri kalian, musuh akan kalah dan lari tunggang langgang. Barang siapa yang berhasil membunuh musuh,
maka baginya harta musuh itu, dan barang siapa yang menawan musuh, maka tawanan itu miliknya. Semangat kaum muslimin bergelora, mereka menerjang dan memporak-porandakan barisan orang-orang kafir. Keangkuhan kaum Quraisy pun runtuh. Orang-orang musyrik menyaksikan apa yang berlaku pada pemimpin mereka. Lantas hati mereka diliputi ngeri dan takut luar biasa. Mulailah mereka mengambil harta benda mereka, kabur dari medan pertempuran demi mencari selamat dari kematian. Kaum muslimin berhasil menawan dan mendapat ghanimah yang banyak. Demikianlah bagaimana fraksi kesyirikan cerai-berai di hadapan kekuatan iman. Runtuhlah kecongkaan meski berjumlah besar di hadapan orang-orang mukmin yang sedikit. Pertempuran berakhir dengan korban tewas 70 orang dan tertawan 70 orang juga di kalangan Quraisy. Sedangkan orang-orang mukmin yang berhasil menggapai syahid berjumlah 14 orang. Rasulullah SAW lalu menyuruh menumpuk mereka yang terbunuh di sebuah sumur tak terpakai. Ketika jasad-jasad kaum musyrikin dimasukkan, Rasulullah SAW berkata, "Betapa buruk perlakuan kalian terhadap Nabi kalian. Kalian mendustaiku, namun orang lain mempercayaiku. Kalian mengusirku, namun orang lain melindungiku. Kalian memerangiku, namun orang lain membelaku. Wahai penghuni sumur, hai Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah, hai Umayyah bin Khalaf, hai Abu Jahal bin Hisham, apakah kalian mendapati kebenaran apa yang dijanjikan Rabb kalian? Adapun aku mendapati kebenaran apa yang dijanjikan Rabbku kepadaku." Kaum muslimin lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memanggil orang yang telah menjadi mayat?" Beliau menjawab, "Kalian dan mereka dapat mendengar apa yang telah kukatakan, hanya saja mereka tidak dapat menjawabku." Sungguh sebuah gambaran yang aneh tatkala kaum muslimin menarik jasad orang-orang Quraisy dan memasukkannya ke dalam sumur. Di antara mereka yang mati terdapat ayah, anak, dan saudara. Islam datang untuk memisahkan antara hak dan yang batil dan menjadikan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuat daripada hubungannya dengan makhluk Allah. Ketika mereka menarik jasad Utbah bin Rabi'ah ke dalam sumur, Rasulullah SAW melihat wajah Abu Hudzaifah bin Utbah yang memerah wajahnya. Beliau berkata, "Hai Abu Hudzaifah, sepertinya engkau terbawa suasana atas apa yang menimpa ayahmu." Dia menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak pernah meragukan ayahku dan hingga kematiannya. Tetapi aku mengenal ayahku memiliki sifat lembut, pandangan luas, dan penuh kebaikan. Aku sangat berharap dia mendapat hidayah Islam. Ketika aku melihat apa yang menimpanya, ternyata dia mati dalam keadaan kafir setelah aku mengharap keislamannya. Itulah yang membuatku bersedih." Rasulullah SAW lalu mendoakan kebaikan untuknya. Setelah itu beliau memberikan imbauan pada segenap sahabatnya dengan berkata, "Bersikap baiklah kalian semua kepada para tawanan." Rasulullah SAW bersama rombongannya lalu pulang ke Madinah dengan membawa tawanan orang-orang musyrik dan harta rampasan perang. Hari itu adalah hari yang sangat luar biasa yang belum pernah dialami Madinah sebelumnya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, "Izinkan aku mencabut gigi depan Suhail bin Amr dan memotong lidahnya, sehingga dia selamanya tidak bisa lagi menghinakan engkau dengan pidatonya." Rasulullah SAW berujar, "Jangan, aku tidak mau merusak tubuh seseorang karena nanti Allah akan menimpakan hal serupa kepadaku walaupun aku seorang nabi." Di antara tawanan terdapat suami Zainab putri Rasulullah. Islam telah memisahkan keduanya. Zainab memeluk Islam, tetapi suaminya bertahan pada kesyirikannya, lalu masuk Islam juga beberapa tahun kemudian. Dengan cepat berita pertempuran Badar sampai kepada kaum Quraisy di Mekah. Diriwayatkan bahwa Abu Lahab bertanya kepada mereka yang pulang dari medan perang, "Ceritakan kepadaku bagaimana keadaan orang-orang." Seseorang menjawab,
Demi Allah, kami tidak bertemu suatu kaum kecuali kami serahkan bahu-bahu kami, membunuhi kami sesuka mereka dan menawan kami sekehendak mereka, seakan-akan Allah mendampingi mereka. Kami menjumpai orang-orang berpakaian putih menunggang kuda memenuhi antara langit dan bumi. Demi Allah, tidak ada yang dapat menghalangi mereka. Abu Rafiq berkata, dan dia adalah budak Abbas. Abu Rafiq dan Abbas sebenarnya telah masuk Islam, tetapi keduanya menyembunyikannya dari kaumnya. Demi Allah, itulah malaikat. Mendengar itu, Abu Lahab mengangkat tangannya dan menampar muka Abu Rafiq dengan keras, kemudian merunduk untuk memukulinya. Saat itulah Ummu Fadl bangkit. Dia merupakan istri Abbas dan telah memeluk Islam. Ummu Fadl lalu memukul kepada Abu Lahab hingga terluka dan berkata, "Engkau berani berlaku demikian saat tak ada tuannya." Tak sampai beberapa hari kemudian Abu Lahab pun mati. Kaum Quraisy lantas berkabung dan meratapi kekalahan atas mereka yang gugur selama sebulan penuh. Para wanita memotong rambut dari kepala mereka. Adapun Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan, tak sudi berduka dan menangisi anggota keluarganya yang terbunuh, ayahnya, pamannya, dan saudaranya. Dia berkata, "Kalau aku menangisi mereka, lalu tersiar pada Muhammad dan para sahabatnya, maka mereka akan mencela kita. Begitu pula para wanita Khazraj, sekali-kali tidak. Demi Allah, sampai kubalaskan dendam ini kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Berhias bagiku haram sampai kita perangi Muhammad. Demi Allah, andai aku tahu bahwa kesedihan telah pergi dari hatiku, maka aku akan menangis. Tetapi sedih ini tak akan hilang kecuali aku melihat pembalasan bagi pembunuh orang-orang yang kukasihi." Dia bersikukuh tidak mau bersolek atau berhubungan suami istri dengan suaminya Abu Sufyan, dan terus menghasut orang-orang untuk membalas dendam. Sedangkan Abu Sufyan, dia bernazar tidak akan membasahi kepalanya dengan air hingga memerangi Muhammad. Sementara itu, Rasulullah SAW mulai mengurusi penebusan tawanan dan pembagian ghanimah dengan adil. Beliau berkata, "Diberikan kepadaku pertolongan yang didahului rasa takut, dan dijadikan masjid bagiku di tanah yang suci, dan diberikan seluruh firman-Nya, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang sebelumnya tak pernah dihalalkan kepada Nabi sebelumku, dan diberikan kepadaku syafaat serta 1/5 bagian yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumku." Nabi SAW bermurah hati pada tawanan dari orang-orang miskin. Mereka dibebaskan tanpa tebusan. Sebagian lagi bagi yang dapat menulis dapat menebus dirinya dengan mengajarkannya bagi 10 anak kaum muslimin. Sedangkan yang berasal dari orang kaya, maka Rasulullah SAW menunggu anggota keluarganya menebusnya dan berjanji untuk tidak memusuhi Rasulullah lagi. Di antara yang tertawan terdapat Abbas, paman Rasulullah SAW. Karena hubungan kekerabatan, Abbas berharap dia dibebaskan begitu saja tanpa perlu tebusan. Namun Rasulullah SAW menolaknya dan tetap harus membayar tebusan. Bahkan Abbas juga diharuskan membayar tebusan anggota keluarganya dan sekutu-sekutunya yang bersamanya. Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memeluk Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Allah yang lebih tahu akan keislamanmu. Apabila benar apa yang engkau katakan, maka sesungguhnya Allah akan mengganjarmu. Adapun yang tampak darimu, engkau ikut serta memerangi kami, maka tebuslah dirimu dan 2 kemenakanmu, Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib dan Uqail bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, dan sekutumu Utbah bin Amr dari Bani Al-Harith bin Fihr." Dia membalas, "Aku tidak punya apa-apa untuk menebusnya, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Lantas di mana harta yang engkau timbun bersama Ummu Fadl? Engkau pernah katakan kepadanya, jika aku tertimpa musibah dalam perjalananku, maka harta yang kutimbun ini untuk Bani Fadl dan Abdullah dan Qutham." Saat itu Abbas langsung berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh aku benar-benar meyakini engkau adalah Rasulullah.
perkara ini tidak ada yang mengetahui selain diriku dan Ummu Fadl. Maka silahkan hitunglah wahai Rasulullah sebanyak 20 uqiyah dari harta yang bersamaku. Rasulullah SAW berkata, tidak, itu adalah harta yang Allah telah berikan kepada kami darimu. Lalu Abbas pun menepus dirinya, 2 kemenakannya dan sekutunya, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW. Diriwayatkan juga bahwa Abu Aziz, saudara dari Mus'ab bin Umair, berkata, saudaraku Mus'ab lewat bersama lelaki Ansor yang menawanku. Dia berkata kepada lelaki Ansor itu, kuatkan ikatannya, sebab ibunya adalah orang kaya raya. Siapa tahu dia akan menebus anaknya darimu. Mendengar itu Abu Aziz bertanya heran, beginikah caramu memperlakukan saudaramu? Mus'ab lalu membalasnya, kamu bukan saudaraku, namun orang yang menahanmu itulah saudaraku. Kemudian datanglah ibu Abu Aziz untuk membebaskannya. Yang tak disangsikan lagi, kemenangan orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir pada perang Badar begitu mengejutkan siapa saja. Menjelang pertempuran, Abu Jahal sempat berkuar pada kelompoknya, wahai kamu sekalian, janganlah terbunuhnya Syaibah, Utbah dan Al-Walid membuat kalian takut, sebab mereka telah tiada. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan pulang sebelum menyeret Muhammad dan sahabat-sahabatnya di gunung ini. Lalu tak sampai siang beranjak, tadinya dia mengira akan menghabisi muslimin sebelum siang beranjak, dia sudah terkapar terbunuh. Dia pula yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai Fir'aunnya umat ini. Tak diragukan lagi bahwa kemenangan kaum muslimin terjadi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan karena atas ulah manusia. Namun tidak dipungkiri juga bahwa kaum muslimin berjihad dengan segenap kemampuan mereka. Lalu datanglah pertolongan ilahi, padahal sebelumnya mereka dalam posisi genting dan mengkhawatirkan. Kaum muslimin yang khawatir mengalami kekalahan sehingga berdampak buruk pada agama mereka, lantas bertempur sengit di medan perang. Sedangkan orang-orang kafir sangat percaya mereka bisa menang dengan mudah. Mereka bersikap angkuh dan congkak, sangat meremehkan musuh berkat keunggulan jumlah dan perlengkapan. Sementara itu, kaum muslimin memiliki pemimpin yang belum pernah ada seperti dirinya sepanjang masa. Dialah Rasulullah SAW. Adapun orang-orang musyrik tidak memiliki keyakinan iman selain membalas dendam kepada Rasulullah SAW atau membuat perhitungan kepadanya. Sebab kafilah yang mereka khawatirkan telah kembali dengan selamat ke Mekah. Lantas apa penyebab mereka bersikeras berperang? Jawabannya tidak ada selain membalas dendam kepada Muhammad SAW. Kaum muslimin masuk ke gelanggang perang dengan hati yang satu. Bagi mereka, hidup nilainya murah dan syahid adalah cita-cita tertinggi. Di sisi lain, orang-orang kafir tidak memiliki pemimpin yang mampu menyatukan mereka. Di antara mereka terdapat Bani Hashim yang sebenarnya enggan berperang, sebab hati mereka penuh simpati kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi Muhammad juga melarang membunuh musuh dari Bani Hashim. Kemenangan Badar meninggalkan dampak dahsyat di seluruh penjuru Jazirah Arab, khususnya di Mekah dan Madinah. Kekalahan telak tak terduga yang menghantam orang-orang musyrik baik di Mekah maupun di Madinah merupakan topan besar yang juga menyambar orang-orang Yahudi dan munafikin. Tiada seorang pun yang mengira kelompok kecil yang hanya memiliki 2 kuda dan persiapan militer seadanya dapat mengalahkan tentara jumlah besar dan penuh pengalaman, di mana jumlah mereka mengungguli 3-1. Mereka datang dengan segenap kekuatan, persenjataan dan perlengkapan. Sungguh hal itu merupakan suatu yang tak dapat diterima akal dan tak masuk nalar. Sungguh mereka yang terus meminta Muhammad SAW mendatangkan mukjizat, maka mereka telah saksikan perang Badar sebagai salah satu mukjizat terbesarnya. Yang tidak diragukan pula bahwa kemenangan muslimin sesungguhnya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah telah menegaskan akan turunnya pasukan malaikat ke bumi untuk memerangi orang-orang kafir.
sampai salah seorang pasukan muslimin mengatakan bahwa tatkala dia ingin menebas leher seorang musyrik, dia melihat kepala musuh terbang sebelum pedangnya sampai ke leher musuh. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah masuk ke dalam pertempuran untuk menolong kaum muslimin. Maknanya, kaum musyrikin berperang melawan kekuatan yang tidak dapat mereka tandingi, sebab mereka memerangi tentara malaikat dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih dari itu, kemenangan muslimin ini mengharuskan kaum Yahudi berpikir ulang atas sikap mereka yang meremehkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muslimin. Sebelumnya mereka berharap Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan binasa di medan perang, tetapi hasilnya ternyata berlawanan dari yang mereka inginkan. Mulailah mereka mewaspadai hal-hal yang akan terjadi akibat naiknya reputasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah kisah berkecamuknya perang antara kaum muslimin dan kaum Quraisy di lembah Badar. Dengan jumlah pasukan kaum muslimin yang tidak sebanding dengan pasukan kaum Quraisy, namun kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.